Desain nggak perlu catchy ya, yang penting wearable. Wearable, Gitu. oke. Apalagi badan plus size itu berbeda gitu. Mereka harus tetap tampilnya slim dengan tubuh yang mungkin ada kelebihan di bagian atas, di bagian pinggul, di bagian perut. Memilih pakaian bagi seorang wanita bisa dikatakan sebuah perkara yang susah-susah gampang. Tidak hanya untuk tampil modis dan trendy, tapi pakaian yang dipilih juga tidak jarang harus menyesuaikan dengan bentuk tubuh dan juga ukuran tubuh mereka. Tetapi jika kita berjalan di pusat perbelanjaan, maka sering sekali size kecil seperti ini untuk bentuk tubuh yang kecil kita temukan. Dan ini tentunya memberikan masalah bagi mereka yang bertubuh besar dalam memilih pakaian yang modis, trendy, dan juga nyaman. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh anak muda berikut ini, menciptakan produk pakaian yang bisa mengakomodir wanita-wanita yang menginginkan ukuran dengan size besar, yang nyaman, dan juga modis. Bukan hal mudah mencari pakaian dengan size super besar. Setidaknya dibutuhkan kesabaran untuk menemukannya di pusat-pusat perbelanjaan. Hal inilah yang kemudian membuat sejumlah anak muda memanfaatkan peluang ini. Salah satunya adalah X2X Plus yang lahir sebagai solusi bagi mereka yang kesulitan mencari pakaian berukuran besar. Brand ini lahir dari tangan seorang wanita muda bernama lengkap Yuki Stephanie. Yuki merupakan lulusan Raffles Design Institute Singapura. Di sana ia mengambil fokus studi pada bidang pemasaran fashion. Ternyata, bekal ilmu tersebut membuatnya mampu melihat dan mengapresiasi selera berbusana konsumen, termasuk menangkap peluang bisnisnya. Pipit misalnya, wanita ini sudah mengenal X2X Plus sejak tahun 2011. Akhirnya yang kedua lainnya ngikutin. Iya, saya kasih tahu juga. Terus selama ini gimana semenjak pakai X2X ini kesannya? Kesan-kesannya teman-teman saya pada bilang saya lebih modis karena orang gendut kan biasanya mati gaya ya, tapi dengan X2X kita nggak jadi mati gaya. Oh, Karena masih bisa ngikutin model yang lagi hits. Tetap bisa ikutin model yang lagi Iya hits dong, ya? tetap Oh, itu oke. dia. Juga kayak aku juga ngerasa lebih nyaman aja pakai baju. Memang sukanya warna-warna cerah gitu, tapi kadang warna cerah itu jadi kayak ibu-ibu atau bunganya terlalu banyak. Sedangkan X2X ini kelihatan lebih alami aja kayak anak muda gitu. Warnanya cerah dan juga modelnya juga bagus. Iya, cocok di badan juga. Ini anak muda sekali ya. Iya. Oke, selamat pilih-pilih ya. Iya, makasih. X2X Plus berdiri pada tahun 2011. Saat itu, Yuki sang pendiri mendirikan bisnis fashion ini dengan modal bantuan dari dana orang tua. Namun, bagi perempuan berusia 28 tahun ini, bisnis tidaklah selalu mengenai modal, tetapi kemauan dan kerja keras menjaga kualitas. Dan X2X Plus ketika awal kemunculannya itu, momennya seperti apa sebenarnya Anda melihat bahwa market di Indonesia sudah siap dengan produk ini? Waktu itu seperti kita risetnya juga terbatas ya, karena waktu itu kebetulan lulus kuliah, terus sekedar jalan-jalan ke mall, terus kita lihat pasaran yang ada, kok baju ukuran besar yang fashionable nggak ada ya. Susah gitu. ditemukan ya? Ada aja sih, cuman kebanyakan yang seperti factory outlet gitu, baju-baju yang modis-modis tuh jarang gitu. Jadi gambling buka aja lah gitu. Terus ternyata memang diterima di market Jakarta. Pada saat itu Anda awal mendesainnya seperti apa? Dan berapa produk yang diperkenalkan ke market yang ada di Jakarta pada saat itu? Desain nggak perlu catchy ya, yang penting wearable. Wearable, Gitu. oke. Apalagi badan plus size itu berbeda gitu. Mereka harus tetap tampilnya slim dengan tubuh yang mungkin ada kelebihan di bagian atas, di bagian pinggul, di bagian perut gitu. Jadi untuk catchy, istilah catchy kayaknya agak kurang ini ya. Yang penting wearable dan nyaman buat mereka.
Sekalipun memiliki pendidikan pemasaran busana, usaha bisnis fashion yang dibangun Yuki ini tidak tumbuh berkembang semudah membalikkan telapak tangan. Sejumlah kendala juga ia hadapi. Ya, pada awal buka usaha sih memang ada kendala. Karena kita asal mengadop style yang pada umumnya ukuran SML, kita bikin ukuran besarnya. Tapi ternyata nggak bisa diterapkan di tubuh plus size gitu. Jadi kita harus kasih cutting yang berbeda, terus bahannya juga berbeda gitu. Baik. Dari awalnya. Berarti kan memang butuh perlakuan khusus ya pakaian-pakaian itu. Nah kemudian untuk melakukan bisa dikatakan modeling lah, modeling pakaian kemudian sesuai dengan tubuh plus size. Seperti apa dilakukan? Apakah juga diterapkan dulu mungkin sampling ke beberapa orang baru kemudian dilemparkan ke pasar? Sebelum produksi biasa kita bikin sampel, tentunya sampel. Terus kita punya fokus group pelanggan terdekat 30 orang dan kadang mereka kita panggil ke workshop atau mungkin ketemu di butik. Mereka cobain bajunya, terus mereka yang memberi saran ke kita, ini kurang gini gitu. Jadi sebelum kita memproduksi banyak, kita ACC dulu ke mereka gitu. Baik. Mereka justru desainernya X2X. Oh, desainernya justru dari pelanggan Fokus sendiri. group, Fokus group discussion mereka itu ya. Itu helpful banget sih. Oke. Ternyata, metode FGD yang dilakukan Yuki bertahun silam itu kini mampu menciptakan rasa loyal tersendiri bagi para pelanggan terhadap X2X Plus. Sebenarnya di awal-awal memulai X2X Plus, seperti apa tantangannya di pasar? Dan juga mungkin untuk revenue streamnya sendiri seperti apa sih pada saat itu? Tantangan awal di pengadaan bahan sama desain. Desain, oke. Pengadaan bahan dan desain. Karena ada tantangan tersendiri untuk mendesain baju yang ukuran besar. Dari bahannya nggak boleh terlalu tebal, nggak boleh terlalu tipis. Karena absorbannya juga beda. Terus nggak boleh yang gampang robek juga. Jadi dari stitchingnya kita harus double gitu. Jadi pertama bikin di tahun pertama itu ya ada yang robek atau apa, customer tuh kembali lagi ke kita untuk komplain. Nah, itu kemudian bagaimana ada menyiasati supaya revenue stream tetap berjalan? Ya tentunya di awal kita resiko ya, karena marketnya khusus juga, terus kita juga masih awam dengan baju-baju yang plus size, dari cutting dan bahannya, kita terpaksa tarik semua barang-barang yang mungkin kurang sesuai. Berarti di tahun pertama itu. pada saat itu berarti ada investasi tambahan lagi untuk membuat X2X Plus bisa berjalan lagi seperti harapan di awal. Untungnya sih cuman 3 atau 4 model aja yang waktu itu sempat mengecewakan customer. Tapi dari situ, dari fokus group, dari feedback customer, kita kan punya forum juga di Instagram, di Facebook. Mereka komunikasikan gimana sih setelah pakai baju kita tuh gimana. Kebanyakan feedbacknya ya detail dari mereka. Mereka suka bahan ini. Kita mempelajari juga jadinya. Gitu. Oke. Jadi semakin mengerti. Menggunakan moto Slim is not the only pretty, big is beautiful, Yuki mendorong tim produksi untuk mendesain style-style cantik yang termodifikasi agar terlihat proporsional di tubuh para pelanggannya. Kriteria pertama tentu cari yang nyaman, yang enak dipakai, yang bahannya enak, yang nggak cepet panas. Kan kita orang besar itu kadang-kadang cepet keringetan gitu kan. Kini, kerja keras Yuki membuahkan hasil. X2X Plus sudah memiliki 3 toko cabang di Jakarta, yaitu di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat, Pondok Indah Mall di wilayah Jakarta Selatan, dan untuk yang berada di wilayah Jakarta Utara, tersedia di Mall Arta Gading.
Melalui toko fisik ini, X2X Plus berusaha melakukan edukasi market bagi pelanggannya. Tantangannya kebanyakan customer itu kurang pede, kurang percaya diri. Jadi kan kita di sini bisa ngasih saran, solusi. Untuk target market sendiri, X2X Plus membaginya dalam 3 kategori dengan fokus persentase yang berbeda. The Professional dengan rentang usia 31 hingga 44 tahun, Young Careerist rentang usia 17 hingga 30 tahun, dan The Senior dengan rentang usia 45 hingga 60 tahun. Pelanggannya tentu tidak hanya dari Jakarta, karena brand X2X Plus juga sudah menjadi primadona di berbagai wilayah Indonesia. Para pelanggan di luar Jakarta dapat memesan produk X2X Plus melalui website, Instagram, ataupun SMS. Produk yang paling banyak dicari oleh customer, produk yang seperti apa nih? Tentunya mereka juga selektif sama bahannya. Bahan yang paling sukses produksinya, yang nggak pernah bersisa itu jersey. Contohnya seperti ini. Oke. Ini sangat stretch, terus dingin kalau dipakai dan menempel sama badan, tapi bukan berarti Lipatan-lipatan menempel terlihat. di lipatan-lipatan badan tersebut. Jadi begitu dipakai kelihatan slim, menempel, tapi nggak mengekspos lipatannya. Oke. Yang kedua ini, Polyester rayon. rayon polyester. Ini semua dari Indonesia. Ya betul, yang ini. Oke. Ini absorban banget, jadi Mau kalau cuaca lari-lari, lagi guling-guling panas, nggak apa-apa ya. Nyerap keringat ya. Terus ini Sunwave. Ini juga favorit karena ini paling stretch. Oh, tapi karakternya memang yang stretch seperti ini Iya, yang ini cukup favoritnya. diminati ya. Selain pemilihan bahan, ketersediaan size yang dibutuhkan pelanggan juga diperhatikan. X2X Plus memiliki size ukuran dari XL hingga 8L. Untuk masalah harga, X2X Plus berada di kisaran Rp90.000 hingga Rp400.000. Selain itu, untuk mengakomodir kebutuhan pelanggan, Yuki bekerja sama dengan sejumlah penjahit dan penyedia bahan pakaian yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Malang. Strategi pemasaran yang dilakukan X2X Plus sebenarnya cukup sederhana, yaitu optimalisasi media sosial, khususnya Instagram. Yuki mengungkapkan bahwa ia selalu berusaha memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan dan menjadikan mereka model untuk memasarkan X2X Plus. Kita punya database nomor handphone, email, terus sosial medianya mereka apa. Jadi kita tetap interaksi sama mereka. Nanyain feedbacknya bagaimana, terus sarannya apa. Itu yang membuat kita dekat. Oke. Dan selanjutnya juga saya melihat ada beberapa customer mereka habis beli terus mereka foto dan akhirnya di-repost di Instagramnya. Oh, iya, ini. Di Instagramnya X2X Plus. Iya. Itu cukup efektif juga ya untuk meningkatkan sebutlah kesetiaan mereka terhadap brand. Repost sebenarnya kita nggak pernah request mereka sih. Cuman mereka katanya ada kebanggaan tersendiri untuk Pakai produknya. post baju X2X Plus. Terus kita nge-repost balik mereka dengan mention. Sementara, strategi lain yang pernah dilakukan untuk memperbesar pasar X2X Plus ialah sponsor wardrobe untuk sejumlah public figure. Artis-artis dari Preti Asmara sampai kontestan pencarian bakat seperti Regina Idol atau Shayna X Factor pernah memakai produk X2X Plus. Dan bagi Anda yang memiliki kesulitan untuk menemukan pakaian plus size, ketiga model X2X Plus ini bersedia berbagi tips mereka. Kalau aku yang terutama itu yang nyaman karena aku pribadi bertubuh plus size. Jadi banyak sekali lipatan-lipatan yang kadang suka membuat kita kurang nyaman. Terutama yang nyaman sih kalau aku gitu loh. Yang kedua ya pasti modelnya gitu. Setelah nyaman modelnya. Kalau aku sih kan aku masih kuliah kan. Jadi kan baju kan banyak tuh kan kalau ke kuliah setiap hari kan pasti ganti-ganti kan nggak mungkin pakai baju yang sama gitu. Jadi lebih sering pakai baju yang agak formal kayak kemeja gitu kan. Tapi kalau kemeja kan susah buat perempuan juga kan. Jadi buat aku sih kemeja yang lucu-lucu kan, suka kayak ada gambar-gambar apa gitu kan. Nah itu lucu sih. Jadi buat aku sih
style sama ukuran sih sebenarnya. Kalau kriteria pertama tentu cari yang nyaman, yang enak dipakai, yang bahannya enak, yang nggak cepet panas. Kan kita orang besar itu kadang-kadang cepet keringetan gitu kan. Yang kedua tentunya yang stylish, ikutin zaman kayak gitu. Yuki mengakui X2X Plus memang tidak hanya mengejar sisi keuntungan bisnis. Varian busana yang disediakannya juga bertujuan untuk membuat wanita bertubuh ekstra agar tetap tampil trendy dan percaya diri. Perjalanan X2X Plus yang sudah cukup panjang pun tidak terlepas dari komitmennya akan hal tersebut. Tips sebagai wira swasta, karena saya pemula juga ya, cuma 2. Yang pertama, kita harus menyayangi pekerjaan kita, konsisten. Yang kedua, kita fokus di customer. Jadi apapun yang terjadi, kompetitor makin banyak atau mungkin ada berita sana sini, kita tetap fokus di happy-nya customer. Customer maunya apa, kita coba cukupi. Saya ambil garis besarnya, kebanyakan dari mereka ini tidak menyediakan baju ukuran big size, semuanya saat itu ya, semuanya. Nah, saya pikir ini peluang yang sangat bagus gitu. Pasti setuju dong kalau tampil modis dan stylish bukan hanya untuk orang-orang atau khususnya pria yang berbadan ideal saja. Para pria yang berbadan tambun juga bisa. Kelebihan berat badan mereka bisa tampil memikat asal dengan penampilan yang tepat. Nah, ini siapa sangka kalau mengubah gaya pria gempal menjadi maksimal bisa menjadi peluang bisnis yang menghasilkan kantong tepat. Bagi para pria berbadan besar, berpenampilan tepat dianggap lebih mudah daripada berjuang menurunkan berat badan. Namun sulitnya mendapatkan pakaian yang pas dan mendukung penampilan sangat dirasakan. Tidak banyak toko offline maupun online yang menjual pakaian pria dengan ukuran super besar. Nah, hal inilah yang dilihat oleh Zul Harmansyah atau yang biasa dipanggil Uke. Peluang busana bagi pria berkelebihan berat badan membuatnya meraup omset ratusan juta rupiah per bulan. Padahal pria 30 tahun ini bukanlah pria berbadan besar. Ya mungkin udah takdir kayaknya ya. Soalnya dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA sampai sekarang itu sahabat-sahabat tuh overweight semua. Dikelilingin sama orang yang bertubuh besar. Teman-teman tuh overweight semua, gendut-gendut semua kan. Saya doang nih yang badannya kecil gitu kan. Jadi sering ngobrol, ya kita sering nongkrong gitu kan. Ya curhat masalah baju apa segala macem itu pasti keluhan yang keluar dari mereka itu khususnya pas bulan Ramadan gitu ya. Mau nyari baju barunya susah. Susah. Dan kebetulan jauh beberapa tahun sebelum saya mulai Big Oret ini, saya lagi tugas akhir ceritanya. Jadi saya riset kan tentang distro, tentang clothing-clothing yang ada di Indonesia. Saya ambil garis besarnya, kebanyakan dari mereka ini tidak menyediakan baju ukuran big size, semuanya saat itu ya, semuanya. Nah, saya pikir ini peluang yang sangat bagus gitu. Bagi Uke, menjalani bisnis bukan sekedar menuruti keinginan dan persepsi pribadi. Riset, dan riset dijalani. Uke semakin bersemangat ketika mengetahui ada potensi pasar gendut dari pria berbadan gemuk ini. Pria yang sempat bekerja di sebuah perusahaan periklanan ini akhirnya memutuskan untuk resign dan memulai bisnis pakaian pria berukuran super besar secara online.
Belum sampai di situ, Uke masih harus meyakinkan orang tuanya jika keputusannya yang nekat dianggap tepat. Restu dan doa pun mengalir dari sang ibunda. Sedari kecil, Ibu Endang memang sudah melihat sifat keras kepala akan keinginan dari anak bungsunya. Ya pertama saya cuman begini aja, kenapa? Pertama pertanyaannya selalu kenapa. Dia bilang, ya dia ceritalah macam-macam, terus saya bilang, boleh terserah kamu, tapi cuman harus ingat, ya itu tadi yang aku bilang apa, kalau wira swasta atau apa semua itu harus tanggung jawabnya lebih besar daripada ini. Ternyata saya lihat ya makin lama kok kayaknya niatnya itu bener-bener gitu loh. Ya udah, tinggal saya berdoa aja setiap saat. Ide awal bisnis Big Oret sebenarnya muncul pada tahun 2010. Namun Uke baru bisa merealisasikannya di tahun 2012. Bukan tanpa jatuh bangun, Uke mendirikan Big Oret sampai saat ini. Nah, kalau bicara soal waktu awal-awal bikin Big Oret, ada jatuh bangunnya dong pasti. Pasti. Dengan modal 6 juta, apa sih jatuh bangunnya? Macem-macem ya. Ya dari dibohongin temen sendiri yang ikut terlibat di dalam sini, terus tiba-tiba harus dia pergi meninggalkan saya gitu kan, lalu tiba-tiba saya diutangin uang yang saat itu besar banget senilai 30 juta gitu. Apalagi buat startup. Gitu. Buat startup tiba-tiba itu karena modalnya dia taruh modal di sini kan di Big Oret ikutan patungan gitu kan. Tiba-tiba modalnya mau diambil. Sedangkan uangnya masih diputerin kan. Nah, ya udah akhirnya dia ambil itu uang yang ada di rekening Big Oret gitu kan, beserta beberapa barang senilai itu. Ya udah akhirnya saya harus utang sana kemari gitu untuk terus modalnya berputar terus gitu. Dengan kondisi finansial yang cukup sulit di awal, butuh waktu 2 tahun untuk Uke merasakan balik modal. Soal harga, semakin besar ukuran pakaian biasanya semakin mahal. Namun tidak dengan Big Oret, Uke mematok harga cukup terjangkau. Pada tahun 2012, satu kaos dijual dengan harga Rp139.000. Seiring pergerakan ekonomi, Big Oret kini mematok harga Rp155.000 untuk produk kaos hingga Rp500.000 untuk produk jaket. Kalau kita lihat di sini ada XL, kemudian yang ini ada 4XL. Apa ukurannya dari XL sampai? 6XL. 6XL. Ada contohnya nggak 6XL? Ini 6XL. Ini 6XL. 6XL. Ini dijual harganya berapa? Sama 155. 155. Oke. Karena kenapa harganya sama, itu juga kita ada... Harusnya kan lebih, karena bahannya lebih besar kan, lebih banyak betul. makan bahan gitu kan. Itu dia. Jadi penetapan harganya pun juga kita nih pertimbangin psikologis pembeli nih, konsumen. Biar yang makin gede nggak ngerasa didiskriminasi gitu kan. Ada sekitar 2.500 konsumen setia dalam database Big Oret. Dengan pesaing bisnis yang bisa dikatakan masih sangat langka dan harga jual sama rata, bukan tidak mungkin konsumen setia tersebut akan bertambah setiap harinya. Tips berpakaian untuk orang-orang atau pria-pria gemuk. Tips ini diambil dari beberapa sumber online yang terpercaya soal fashion. Yang pertama, pilih baju atau pakaian dengan pola yang simpel dan juga pas. Jangan yang rumbai-rumbai kayak perempuan atau yang kantongnya banyak dari atas sampai bawah. Karena pakaian dengan pola simpel ini akan memberikan kesan ringan untuk si pemakainya. Yang kedua, classic but it works.
pakai baju yang garisnya vertikal, ke bawah bukan ke samping. Karena garis-garis ini akan membuat si pemakainya, pria-pria gemuk ini akan terlihat lebih kurus. Yang ketiga, jangan takut pakai baju yang warnanya terang. Karena kita tahu pria gemuk identik dengan baju berwarna gelap seperti hitam, biru dongker, coklat atau abu-abu. Basi, pakai baju yang warna terang. Bikin pede kok. Yang keempat, ini tips tambahan. Mungkin bisa pakai jam tangan yang ukurannya juga besar atau topi yang besar. Ketekunan dan keyakinan semua pria bisa tampil modis kini berbuah manis. Menurut Uke, sebagai pebisnis harus selalu tetap fokus dan optimis. Kunci suksesnya itu kalau kata Bob Sadino, jalanin bisnis, jalanin. Apapun yang terjadi hadapin, karena itu udah resikonya. Ibaratnya kita berbisnis ini, memutuskan untuk berbisnis, masuk ke dunia wirausaha itu kayak kita dilempar ke tengah hutan nih sendiri. Lo harus berjuang hidup di situ. Harus siap mental. Harus siap mental. Pasti tantangan dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang itu pasti ada gitu kan. Yang penting kamu punya keyakinan aja sama bisnis kamu. Bisnis kamu bisa besar nggak? Kamu yakin nggak sama diri kamu? Kamu yakin nggak sama bisnis kamu, sama produk kamu bisa bermanfaat buat orang banyak? Kalau kamu yakin ya udah jalanin aja. Tantangan bukanlah menjadi hal untuk berhenti berkreasi. Setidaknya Uke dan rekan-rekan di Big Oret menjadi bukti bahwa hidup adalah untuk menjalani mimpi.